di Sentul kita semuanya. Selamat pagi, salam kudus buat kita semua. Shalom. Baik, mari kita tundukkan hati kita. Kita berdoa, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada dan apapun keadaan yang harus kami hadapi, kami percaya kasih karunia Tuhan sanggup menolong kami untuk bisa tetap tenang, memikirkan apa yang harus kami perbuat untuk menghidupi kehendak-Mu, menghidupi firman-Mu. Dan pagi hari ini kami bersama-sama kembali lagi untuk menundukkan hati dan pikiran kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, bahwa kami hanya sanggup apabila kami bergantung pada kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung dan juga yang menyusul bergabung pada pagi hari ini dalam ibadah pagi kami. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu dan kemurahan hati-Mu. Kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali akan melanjutkan lagi pembelajaran kita, apa yang sudah kita mulai kemarin juga, tentang bagaimana kita memahami akan jaminan warisan kita, ya, jaminan warisan kita, ya, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita hanya bisa akan nyata di dalam Kristus Yesus hanya karena Roh Kudus yang melakukannya bagi kita semua. Kita tidak mampu membawa apapun dari dunia ini untuk menjadi kehidupan kita di masa yang akan datang, dan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk hidup di hadapan Allah hanya semata-mata karena apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi kita hanya belajar memahami, Bapak Ibu Saudaraku, ya, belajar terus memahami untuk mengerti apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, bagi masa depan kita. Jadi bukan kita mengadakannya, ya, bukan kita mengusahakannya, bukan kita mengadakannya, bukan kita yang memperjuangkan, bukan jasa-jasa kita yang akan diperhitungkan oleh Tuhan untuk kita menerima upah, pahala, mahkota yang akan Tuhan Yesus karuniakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi semuanya sudah tersedia. Bukan setelah kita berusaha dulu baru tersedia. Tidak, Bapak Ibu, tidak seperti itu. Kalau di dunia ini, supaya tersedia segala kebutuhan kita, ya kita harus berusaha. Amin. Kalau kita hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan, ya kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak akan mengumpulkan apa-apa di sini, di dunia ini. Tapi berbeda, Bapak Ibu Saudaraku. Segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan itu sudah nyata di dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Tugas kita adalah bagaimana kita memahami hal itu, segala sesuatu yang telah disediakan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, penebusannya atas hidup kita, dan berikut dengan segala sesuatu yang tercakup bagi masa depan kita di dalam rencananya yang mulia itu yang kita pelajari, kita pahami dengan baik, supaya kita bisa mengadaptasikan, ya, bisa peka atau bisa kita responsif
sistem responsif kita itu akan menjadi aktif dan berfungsi dengan baik untuk memenuhi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bersama. Amin. Itu yang kita latih Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan kita berusaha sungguh-sungguh keras berjuang, dan perjuangan kita itulah yang akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai upah buat kita. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Perjuangan kita itu adalah perjuangan untuk mengalahkan berbagai macam rintangan, ya, handicap yang ada pada diri kita, ya. Tapi sesungguhnya yang menyediakan upah, mahkota, warisan kekal di dalam sorga itu adalah apa yang sudah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi supaya kita jangan keliru memahami arti daripada perbuatan baik yang diperhitungkan oleh Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku, bukan seolah-olah bahwa kita itu dipandang hebat gitu ya, luar biasa, mempunyai prestasi ini dan itu. Itu Bapak Ibu Saudaraku konsep duniawi itu, ya. Konsep duniawi seperti itu. Dan kalau di dunia ini memang begitu, ya. Orang yang paling bekerja keras adalah orang yang paling mungkin untuk mengumpulkan banyak dan menerima banyak hal-hal yang sifatnya materi dan juga jabatan dan juga segala macam kemuliaan dunia. Nah, kalau kita Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dalam mengiring Tuhan Yesus, dalam mengikuti Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga dan dipermuliakan, tugas kita adalah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita, ya, memahami apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Itu tugas kita. Karena kalau kita tidak memahami, tidak mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi kita, sangat mungkin apa yang kita lakukan itu tidak berkaitan, tidak bersentuhan, dan tidak ada kaitannya dan tidak ada relevansinya, ya, dengan apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar memahami cara yang baru, yang benar-benar baru Bapak Ibu Saudaraku, arti daripada perbuatan yang baik. Jadi jangan kita mengikuti serupa dengan dunia ini Bapak Ibu Saudara, ya. Kita harus berubah di dalam pola pikir, ya, pola pemahaman, ya, kita selalu adalah berdasarkan pengertian, keyakinan terhadap pengertian yang benar. Maka kita melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan lagi karena manusia. Ya, kepada manusia kita melakukan sesuatu yang baik, tapi motifnya bukan karena orang yang kita perlakukan, atau bukan karena sekeliling kita yang mendorong atau memotivasi kita untuk melakukan itu, tapi karena kita mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka kita melakukannya. Maka pengertian yang kita peroleh itu, ya, kita jadikan sebagai dasar untuk berbuat baik. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk melihat lebih jauh lagi perkembangan daripada pemahaman kita, ya, tentang apa yang telah Tuhan tentukan dari semula untuk menjadi sumber sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera kita semuanya, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat berikut dengan tantangan yang ada di dalamnya, ya. Nah, kita lihat di Roma pasalnya yang kita maju dulu ke Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8 kita
masih berkaitan dengan Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 ya Bapak Ibu Saudara ya, yaitu ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya ya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, dan pada akhirnya kita akan menerima segala perubahan akan hidup kita secara totalitas dan menerima tubuh yang baru sama seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, karena itu mari kita lihat di Roma pasal 8 ayat 1 dulu ya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di ayat 1 dikatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Memang di dalam Alkitab terjemahan baru yang berbahasa Indonesia selalu atau sering ada kata yang dikurang-kurangi ya Bapak Ibu Saudara, karena di dalam Alkitab terjemahan yang berbahasa Inggris di King James Version misalnya ya, di situ sebetulnya lengkapnya adalah begini: demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh. Itu selengkapnya ya kalau di dalam terjemahan yang lebih akurat. Jadi kita harus membandingkannya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi kita lihat di situ tetap kata kuncinya adalah bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Bukan yang ada di luar, itu nggak masuk hitungan. Jadi yang ada di dalam Kristus Yesus adalah mereka yang sudah percaya Injil keselamatan, Injil kasih karunia. Ya, Yesus mati hapus segala dosa, kita lunas dibayar. Ya, kita telah dibenarkan oleh darahnya, dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah satu kali untuk selama-lamanya. Dan karena itu kita ditempatkan di dalam suatu wadah, namanya wadah tubuh Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel itu tidak pernah disebut mereka itu tubuh Kristus. Ya, mereka disebut adalah kerajaan, umat kerajaan Allah di bumi. Ya, umat kerajaan sorga di bumi. Itu kalau bangsa Israel. Tapi kita tidak disebut umat kerajaan sorga di bumi. Ya, kita disebutnya adalah tubuh Kristus. Amin. Ya, tubuh Kristus pewaris sorga yang akan diangkat di awan-awan. Kalau orang Israel itu menantikan Tuhan Yesus yang kedua kali di bumi, supaya mereka bisa mewarisi bumi, karena itu yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi berbeda platformnya Bapak Ibu Saudara, beda karakter daripada berkat yang Tuhan karuniakan itu berbeda, dan perbedaan ini yang harus kita pahami. Kalau kita tidak memahami perbedaan ini, nanti kita akan menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah ya dengan campur aduk, semua dicampur aduk seperti gado-gado semuanya, dan itu tidak menolong orang lain dan tidak bisa menjadi berkat yang sesungguhnya, karena tidak sesuai platformnya, tidak, kerangka berpikirnya juga berbeda, dan juga secara detail tindakan-tindakan respon kita juga berbeda karena pengertian yang keliru ya. Maka saudara-saudara ya, kita belajarlah terus membagi firman kebenaran dengan tepat, supaya saudara dan saya bisa benar-benar mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada apa yang Tuhan tetapkan sebagai proses berpikir kita memuliakan Dia. Maka kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di ayatnya yang ke-15. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-15, Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-15 dikatakan di situ, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba
ya Bapa. Amin. Jadi saudaraku, sebelum kita diselamatkan, ya kita selalu takut untuk mengatakan bahwa kita adalah orang kudusnya Tuhan. Kita lebih suka mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa. Ya, takut gitu. Dan sekarang ini juga Bapak Ibu Saudaraku, ya banyak orang sekalipun mereka sudah mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka masih lebih senang mengaku diri sebagai orang-orang berdosa, takut mengatakan bahwa mereka adalah orang kudus. Nah, firman Tuhan katakan di sini, kamu tidak diberikan roh ketakutan, ya, tapi roh yang memberikan ketertiban, damai sejahtera, dan keberanian iman. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang kita lihat di sini dikatakan salah satu yang dikerjakan tanda, ya, bahwa kita mengerti kebenaran, kita mengatakan hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Dan oleh karena itu, saudara, di ayatnya yang ke-16 dikatakan, dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi ini bukan hanya sekedar pengakuan kita manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang bisa saja mengaku-ngaku, ya kan, mengaku-ngaku percaya pada Yesus, tetapi adakah roh juga mengakui dia sebagai anak-anak Allah, ataukah itu hanya lip service, ya, hanya pengakuan di mulut saja, tapi tidak sampai pada proses pengalaman pemeteraian Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang yang masih mengatakan mudah-mudahan kita diselamatkan, semoga kita diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mereka pengakuan yang seperti itu bukan pengakuan yang bersumber daripada Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang paling penting adalah, ya, bukan pengakuan kita yang paling penting di dalam hubungan kita dengan Allah, tapi pengakuan Allah terhadap diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini juga kadang-kadang di dalam sikap kita bisa juga kita tidak selaras dengan pengakuan kita, tapi kasih karunia Allah akan tetap selaras. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, itu akan dilakukannya bagi kita. Amin. Dia akan memenuhi apa yang dijanjikannya. Jadi itu pegangan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan seberapa kuat kita iman kita, ya. Jadi orang sekarang ini merasa bahwa ada orang-orang tertentu imannya yang sangat kuat gitu. Bapak Ibu Saudara, sekuat apa memang imannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bergantung pada kekuatan kasih karunia Allah, kekuatan Roh Kudus memegang hidup kita. Jadi kita selalu meresponi dan mempercayai hal itu. Jadi tidak kita berusaha untuk mencoba keras mengakui dan mempercayai gitu, ya kan? Dengan segenap tenaga, pikiran, dan kekuatan kita berusaha keras bahwa kita mempercayai Yesus Kristus. Bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Kita mempercayai begitu kuatnya Tuhan memegang hidup kita. Amin. Seperti itu, saudara-saudara, ya. Begitu sempurnanya kasih Yesus Kristus dan telah menjadikan kita, mengakui kita sebagai anak-anaknya yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Itu yang kita percayai. Jadi kita kuat mempercayai apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Bukan kita kuat mempercayai apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, jadi karena itulah maka kita lihat dikatakan di situ tadi, kamu, ya, tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Ya, sekarang ini banyak orang percaya, udah tahu keselamatan tapi nggak pernah ngomong sama orang lain, nggak pernah berpikir bagaimana membagikan pengalaman keselamatannya kepada orang lain, kepada teman-temannya, kepada, ya, keluarga, famili, dan sebagainya. Takut, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak tidak ada satu keberanian. Dan berdoalah supaya, ya, saudara
mempunyai satu keyakinan yang kuat dan terus saudara diteguhkan dalam pengharapan yang benar ini. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, ya kita ini akan berhentilah berita keselamatan itu hanya sampai pada diri kita. Jadi tidak berbuah, nggak ada buahnya gitu ya. Nah, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayatnya yang ke-16 tadi, bahwa Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita, ya, bersatu padu, bahwa mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Dan ayat 17, dan jika kita adalah anak, dan memang karena kita adalah anak Allah, kata jika di situ bukan menunjukkan kemungkinan kita adalah anak Allah dan juga kemungkinan kita bukan anak-anak Allah, bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Kata jika di situ adalah untuk menegaskan fakta kenyataan di ayatnya yang ke-16 itu, ya, untuk menegaskan ayat 16, ayat 17 itu mengatakan dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Jadi pertama-tama kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang sangat luar biasa adalah bahwa karena tujuan Allah kita mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang kudus adalah supaya kita sanggup mewarisi. Amin. Ahli waris berarti mempunyai kemampuan mewarisi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi ada dasar kebenaran untuk bisa mewarisi dan memilikinya. Nah, memilikinya bukan berdasarkan kekuatan dan perbuatan dan apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku, tapi ini adalah semuanya kita terima hanya melalui iman. Amin. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, ya, tapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan bahwa karena kita adalah ahli waris, tujuannya, maksudnya ialah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah di sini bentuk plural, ya, bentuk jamak. Jadi bukan hanya satu. Yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu banyak janji Allah tentang berkat-berkat surgawi yang telah dikaruniakan dalam Kristus Yesus bagi kita, maka kita harus memahami itu secara detail, apa-apa saja rinciannya. Amin. Ya, dengan firman yang dibagi dengan tepat, kita akan bisa memahami spesifikasi, ya, spesifikasi. Jadi mempunyai spesifikasi Bapak Ibu Saudara, ya, warisan kita, warisan yang surgawi ini ada spesifikasinya. Jadi bukan secara random, ya, bukan secara acak Bapak Ibu Saudara, apalagi secara campur aduk, ya. Nah, tapi ini ada kekhususan, ada keistimewaan, ya, jalur pemahaman kita ke arah visi misi daripada Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tujuannya supaya kita menerima semua apa yang Tuhan janjikan dan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tidak bisa hanya kita sendiri yang mengadakan itu. Harus selalu dalam rangka kebersamaan, keutuhan, kesatuan, dan bagaimana pikiran-pikiran dan gagasan ide-ide kita itu relevan dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus Kristus. Amin. Jadi tidak boleh bias Bapak Ibu Saudaraku, tidak boleh apalagi liar, lari dari garis yang sudah ditentukan oleh Yesus Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita tidak bisa membuat garis pertandingan. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus, garis pertandingan dan perlombaan iman kita. Bukan kita sendiri yang mengkreasi, tapi ini adalah hasil karya daripada Yesus Kristus buat kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itulah maka dikatakan di situ, yaitu kita akan mewarisi seluruh janji Allah
di dalam Kristus Yesus itu, yaitu jika kita bersedia menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara, ya kami mempelajari di sini di Sastra, ya Bapak Ibu Saudaraku, tentang alam itu tidak dikatakan tidak akan bisa berhenti, ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi di negara kita di Indonesia ini, gempa bumi ya itu akan selalu ada potensi untuk terjadi kebakaran, ya kebanjiran, Bapak Ibu Saudaraku, tanah longsor, ya dan seterusnya. Di negara kita di Indonesia ini itu tidak akan bisa dihentikan, itu akan menjadi sesuatu yang akan terulang kembali. Tapi yang bisa kita hentikan adalah dikatakan bukan menghentikan, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resiko, ya memitigasi saudara-saudara resiko, dan bagaimana kita mempunyai sistem responsif untuk bisa mengurangi resiko daripada bencana. Kalau bencana itu tidak bisa dihentikan, itu akan terus terjadi berulang dan tidak tahu kapan terjadinya persis. Tapi yang bisa kita tahu adalah kita berlatih terus bagaimana siap untuk bisa ya menyelamatkan diri, tidak menjadi korban karena tidak punya pengetahuan tentang bagaimana menghindari sebuah bencana. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, persis sangat relevan dengan apa yang kita imani, yang kita percayai adalah bahwa masalah-masalah dalam kehidupan itu, penderitaan itu tidak bisa kita hindarkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risiko, amin, dengan pengetahuan yang benar. Nggak mungkin ada orang bisa mengurangi risiko. Korban-korban itu kan karena tidak tahu cara menyelamatkan dirinya dari bencana, ya. Dan ada juga yang bisa diselamatkan, ada juga yang mampu menyelamatkan dirinya karena dia punya pengetahuan yang baik tentang bagaimana risiko dari sebuah bencana alam. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, ya selalu relevan ya ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Maka atas relevansi dari komunikasi hubungan yang terjalin baik ya antara kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala, maka itulah yang diperhitungkan supaya juga kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus Kristus. Jadi ini adalah ya mengikat kebersamaan. Nah, itu sebabnya orang-orang percaya dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya, dari upaya kita untuk selalu bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah merupakan cara kita juga untuk menyatakan pengakuan kita bahwa kita selalu bersama-sama dengan Kristus, amin. Apapun yang kita alami, yang kita hadapi, kita harus selalu bersama-sama ya di dalam upaya bagaimana kita menemukan solusi jalan keluar yang Tuhan telah siapkan ya, karena Tuhan bekerja ya Bapak Ibu Saudara mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kesimpulan kita di ayatnya yang ke-18 itu sangat luar biasa disebutkan di situ, amin. Ayat 18, sebab aku yakin, ini adalah keyakinan daripada Rasul Paulus yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus ya berkali-kali ya. Jadi dia sudah pakarnya lah gitu ya. Dia bilang dia adalah ahli bangunan ya menurut inspirasi daripada Roh Kudus, dan itu pasti benar ya 100%. Dia katakan bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita di masa yang akan datang, amin. Luar biasa. Jadi ini adalah merupakan suatu pertandingan yang hebat ya, tidak bisa diukur nanti
upahnya, hadiahnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu tetaplah kita yang siaga, begitu ya, itu istilah dalam menangani kebencanaan ya, siaga, tetap siaga Bapak Ibu Saudaraku ya, tetap berlatih, karena hanya mereka yang berlatih yang bisa menghindari bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, karena itulah maka kita berlatih, bangun pagi terus setiap hari, kita ya harus berkorban untuk itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, masalah-masalah itu akan datang kapan dan di mana dan dalam keadaan apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita sudah melatih diri ya, mempersenjatai pikiran kita sama seperti pikiran Kristus yang selalu siap untuk mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, dan kita adalah lebih daripada pemenang. Besok kita akan lanjut ke situ Bapak Ibu Saudara ya. Ya, pagi hari ini cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan untuk kita semuanya. Tetap semangat ya Bapak Ibu Saudara, optimis terus, dan siapkan hati kita, pikiran kita terus untuk bekerja dengan setulus-tulusnya, melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia, karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima upah. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya yang melayani Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini semuanya dilancarkan dan kami terus mengucap syukur ya Bapa, karena kemurahan hati-Mu diberikan kami roh keberanian untuk menyaksikan berita kabar baik itu kepada semua orang. Dan kami percaya Tuhanlah yang memberikan apa-apa saja yang kami perlukan, perlengkapan kami untuk bisa melakukan semuanya itu, Engkau yang menyediakannya bagi kami. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah pada hari ini dan seterusnya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam buat kita semua. Salam kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.